Gunung Agung selalu menjadi tujuan pendakian yang sakral, bukan cuma karena keindahannya, tapi juga karena aura mistis yang begitu kuat, terasa bahkan dari kaki gunung. Setiap pendaki yang pernah naik ke sana pasti tahu, Gunung Agung bukan gunung biasa. Ada aturan tak tertulis, ada pantangan, ada tempat-tempat yang bahkan pemandu lokal pun enggan tunjukkan. Termasuk jalur gaib, jalur yang katanya hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Dan tak semua bisa kembali setelah melewatinya. Namaku Raka, dan aku bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi semua berubah setelah kejadian waktu itu. Saat aku dan dua temanku Bagas dan Dito memutuskan untuk puncak Gunung Agung tanpa pemandu. Kami pikir dengan pengalaman mendaki gunung lain, kami bisa atur segalanya sendiri. Kami mulai pendakian dari jalur Pura Besaki, jalur yang katanya paling sakral. Di sana, sebelum naik, kami sempat beristirahat dan melihat beberapa orang sembahyang di pelataran pura. Seorang kakak berpakaian adat sempat memandangi kami lama sekali. Tatapannya nggak marah, tapi juga nggak ramah. Waktu aku membalas pandangannya dan mengangguk sopan, dia hanya berkata pelan, "Jangan melangkah kalau belum siap hilang arah." Aku cuma tersenyum, mengira itu semacam nasihat umum pendaki. Pendakian awal berjalan lancar, langit cerah, jalur bersih, dan meski medan cukup terjal, kami menikmati perjalanan. Tapi semua berubah sekitar jam 4 sore. Langit mendadak kelabu, kabut turun pelan-pelan, lalu makin tebal, kompas kami mulai berputar tak jelas, dan GPS di ponsel hanya menunjukkan titik diam, seolah kami nggak bergerak sama sekali. Kami memutuskan beristirahat sebentar sambil buka logistik, tapi saat kami duduk, aku sadar sesuatu yang aneh. Suara hutan mendadak senyap, nggak ada suara burung, nggak ada hembusan angin, bahkan daun pun seperti membeku. Bagas mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi tawanya malah menggema aneh, seperti dipantulkan dari jauh. Padahal kami ada di tengah hutan. Dito, yang sejak awal terlihat gelisah, tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah semak-semak. "Itu jalannya, kan?" katanya. Kami menoleh dan melihat sebuah jalur kecil semacam celah di antara semak dan pohon. Bambu yang terlihat baru terbuka. Anehnya, jalur itu tidak ada saat kami duduk beberapa menit sebelumnya. Bagas langsung ingin mengecek, tapi aku menahan. "Tunggu, jalur ini nggak ada di peta." Dito justru makin yakin, tapi aku yakin banget ini arah yang benar. "Kayak aku pernah lihat ini sebelumnya." Kalimat itu membuatku merinding. Tapi karena kabut makin tebal dan kami juga khawatir kesasar, kami akhirnya memutuskan mengikuti jalur itu. Langkah pertama kami masuk ke sana terasa berbeda. Suhu mendadak dingin menusuk dan pohon-pohon seakan berubah bentuk lebih tinggi, lebih rapat, dan menjulang tak wajar. Jalur sempit itu berliku, tanahnya lembab dan agak berlendir. Beberapa kali, aku merasa seperti menginjak sesuatu yang lunak, tapi tak berani menunduk. Sekitar 10 menit berjalan, aku merasa waktu seperti melambat. Nafasku berat, padahal jalannya tak terlalu menanjak. Dan setiap kali menoleh ke belakang, aku merasa jalan yang kami lewati tadi sudah berubah seolah jalur itu menutup sendiri. Bagas mulai mengeluh, katanya dia mendengar suara-suara, semacam bisikan, kadang tawa kecil. Aku juga dengar, tapi lebih seperti gema yang datang dari dalam kepala. Anehnya, Dito justru semakin semangat. Dia berjalan paling depan dan jalannya makin cepat. "Iyo, tinggal sedikit lagi," katanya sambil tersenyum aneh. Senyum yang tidak seperti biasanya. Tatapannya kosong, tapi kakinya mantap, seolah ada yang menuntunnya. Aku dan Bagas saling pandang, mulai curiga ada yang salah. Tapi kami tetap mengikuti, karena saat itu kami sudah terlalu jauh masuk. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah dataran kecil. Di tengahnya, ada batu besar berbentuk lingkaran dengan simbol aneh yang dipahat di permukaannya. Di sekelilingnya, tumbuh pohon beringin tua dengan akar yang menjuntai ke tanah seperti tali. Di atas batu itu, ada sesajen tua kering, tapi terlihat seperti baru diletakkan. Dito mendekati batu itu dan menaruh tangan kanannya di tengah simbol. Saat itu juga,
Suara keras seperti desir angin memekakan telinga, dan seluruh hutan seperti berguncang pelan. Daun-daun jatuh bersamaan, dan kabut makin tebal sampai kami hanya bisa melihat sejauh 1 meter. Bagas mencoba menarik Dito, tapi tangannya seperti menempel di batu. Dito mendongak, matanya memutih, dan dia mulai bergumam dalam bahasa yang tak kami mengerti, bukan bahasa Bali, bukan juga bahasa Indonesia. Aku panik dan mencoba menarik Bagas menjauh, tapi saat kami mundur, jalur di belakang kami benar-benar hilang. Tidak ada lagi semak, tidak ada jalan, hanya dinding batu dan akar pohon. Lalu, terdengar suara. Bukan suara manusia, tapi seperti desisan. Diselingi tawa kecil, lalu jeritan yang terdengar sangat jauh dan sangat dekat di saat yang sama. Tiba-tiba Dito tersentak, tubuhnya jatuh ke belakang dan matanya terbuka. Ia tampak normal kembali, tapi pucat dan hanya bisa bilang, "Kita harus keluar sekarang." Tapi tidak ada jalur keluar. Kami mencoba menebas semak dengan pisau kecil yang kami bawa, tapi batang-batang pohon seolah memantul dan menolak dibelah. Kami terjebak. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya kami keluar. Yang aku ingat hanya suara gamelan samar, lalu seperti ditarik oleh kekuatan besar. Dan saat sadar, kami sudah berada di pos pendakian bawah dengan tubuh kotor, pakaian robek, dan tanpa jejak Dito. Ya, Dito hilang. Tidak ada yang melihat dia turun. Kami lapor ke tim SR dan pencarian dilakukan berhari-hari. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk. Yang lebih aneh lagi, setelah kejadian itu, beberapa malam berturut-turut, aku mendengar suara Dito di luar jendela rumahku, memanggil dengan suara pelan, "Raka." Jalannya belum selesai. "Ayo lanjutkan." Aku tidak pernah naik gunung lagi sejak itu, dan yang paling aku sesali adalah kami mengikuti jalur yang tidak seharusnya ada. Jalur gaib yang hanya muncul pada orang-orang tertentu, jalur yang tidak semua orang bisa kembali darinya.